Kecil sekali dunia pelayanan ini, Pak. Makanya jangan ngerampok gereja, jangan jambret orang pulang. Saya dulu jambret orang pulang gereja, saya jambret tapi saya pikir isinya tas uang semua, gak taunya Alkitab. Jadi bule yang dari Los Angeles itu bilang, saya tidak peduli apa yang sudah hilang dari apa yang diambil, tapi biarlah salah satu Alkitab yang ada mereka ambil, siapapun orangnya, ini menjadi alat mereka menjadi murid Kristus, bukan menjadi Kristen, Pak, dalam doanya. Angkat tangan, saya angkat tangan orangnya, itu saya bawa kabur ke sungai. Pak Khairul Anwar ada mau komentar? Silakan. Ya, cuman prihatin aja dengan hukum Indonesia ini. Ya. Makanya sampai Pak Saifuddin Ibrahim sampai ngomong gini, silakan kalau Pak Saifuddin Ibrahim nanti kalau ada masalah pergi ke luar negeri, tapi Pak Saifuddin Ibrahim sama Pak KC itu cinta NKRI, mungkin melalui dia di penjara nanti matanya orang Indonesia, pejabat-pejabat Indonesia ini bisa terbuka benar-benar. Jangan hukum itu tumpul di atas, tajam di bawah. Jangan seenaknya saja. NKRI ini harga mati. Bapak saya juga tentara, pejuang, saudara saya juga pejuang semua untuk jadi merdeka, supaya kita itu merdeka benar-benar gitu loh. Jangan sampai kita sudah merdeka dijajah tapi nggak tahu, nggak terasa dijajah. Saya ini yang nggak sekolah, yang penjahat aja tahu kalau saya ini dijajah. Jadi saya itu ya kayak cacing kalau diinjak itu ngelawan masihan saya itu. Begitu. Jadi waktu saya pun baptisin orang dulu dikatakan mengkristenisasi. Enggak. Orang dibaptis terima Yesus itu jadi orang Kristen itu bukan beragama Kristen. Ya, Bang. Bukan beragama Kristen. Kristen itu bukan agama. Tapi pengajaran yang Yesus ajarkan, supaya Yesus ajarkan, kita juga lakukan, kasih. Nah itu ada nggak orang Kristen yang bakar-bakar gereja? Ada nggak orang Kristen yang bakar-bakar tempat ibadah lainnya? Kan nggak ada. Yesus kita itu luar biasa. Makanya saya dulu itu, ini pun hasil produk saya didoakan di Seminari Alkitab Nusantara. Rumah saya itu dekat Seminari Alkitab Nusantara. Waktu mau dibangun Seminari Alkitab Nusantara, bulenya camping di situ. Bulenya itu saya rampoki semua itu. Barang-barangnya saya rampokin semua, dan mereka kalau ibadah pakai drum itu, trill saya hadapin ke gereja, saya blayer ngoeng karena saya dulu diajari itu. Iya lah, orang Kristen itu najis, orang Kristen itu kafir. Iya lah. Jangan makan. Tapi ketika saya ngoeng, saya blayer di depan gereja, mereka berhenti berdoa, mereka berhenti ibadah, doakan saya tahun 83 sampai 85. Tuhan Yesus katanya, jamah anak yang nakal itu tembel itu. Nah, begitu ngomong tembel, begitu saya kemarin itu khotbah di Jogja, orang yang berdoa itu ketika saya turun dari mimbar ditanya, loh Mas, tanya, apa Mas tembel ini tembel-tembel Arema Malang itu? Iya. Wah, doa saya terjawab katanya. Dulu kamu kan nakal gereja kami, kamu rusuhin terus, sekarang kamu jadi hamba Tuhan. Saya dipeluk nangis. Makanya doa orang benar itu kalau didoakan benar-benar dahsyat kuasanya. Kayak dulu saya juga mau marah waktu Ahok itu dikafir-kafirin, saya menjadi orang Kristen itu kafir, saya marah, tapi begitu saya mau marah, Mas jangan, katanya, jangan marah. Kenapa? Itu lihat yang kamu marahin itu, yang ngomongin kafir-kafir itu jiwa itu, katanya. Itu jiwa, didoakan aja. Oh iya itu jiwa. Jadi siapapun itu saya doakan, enggak saya maki-maki, saya doakan. Tuhan jamah dia seperti engkau menjamah aku. Biar mereka juga jadi hamba Tuhan yang luar biasa semua. Begitu. Jadi kasihlah musuhmu itu. Wah itu keren. Di kekristenan itu keren. Kemarin ibu saya ketabrak sepeda motor aja, kepalanya pecah, dipikir orang-orang, wah ini dibales ini sama tembel, nanti tembel ini kumat.
Iya, tapi begitu di kantor polisi saya ngomong, lepaskan dia, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia. Di detik-detik terakhir ibu saya mau mati, di telinganya saya bisikin, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan air matanya meleleh. Dan di situ banyak teman-teman saya yang ngomong, untung tembel itu, di dalam tembel itu anak Yesus, coba nggak anak Yesus, itu guru, lehermu itu sudah digorok. Yang ngomong seperti Luar biasa. yang ngomong itu juga mafia. Nah, mafia itu kemarin itu meninggal bertobat dulu dibaptis karena lihat perubahan hidup saya, bertobat dulu dibaptis, terus dia kemarin kena COVID, mati. Dan mati, enggak ada pendeta yang mau di Malang itu menguburkan orang mati, itu enggak mau. Kasihan saya itu. Tapi kalau perpuluhannya ke gereja, nyumbangnya ke gereja, tapi begitu kena COVID, enggak ada yang mau doain, penghiburan, tutup peti, atau penguburan. Enggak ada. Akhirnya ya saya yang ngubur teman saya itu, sampai saya itu nangis-nangis. Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Gitu. Begitu apa? Yang luar biasa Tuhan Yesusku. Karena hidupku bukan aku. Makanya teman-teman yang Islam ini ayo bertobat ya. Benar. Ayo kita bertobat. Yang bertobat. Kalian kapan? Nanti lama-lama kalian jadi bahan bakar neraka loh. Tapi nih sebelum kita putar yang Gavatar ya. Nah, ini mungkin Pak Putih ada mau cerita boleh nih. Pak Putih nih, gimana nih kita nih? Kita mau bikin class action Pak Putih, kita harus ada yang mulai koordinasi, lalu kita bikin class action nih Pak Putih. Bentar, mikrofonnya belum nyala. Ya, silakan. Salam semuanya. Shalom. Ya, nanti Pak Paul ya, coba sebentar kalau ada senggang, Pak Paul nanti buatlah di sini di layar kita bersama tafsir daripada arti dari komunis, apa maksud komunis dalam bahasa Indonesia, ya. Kemudian apa khilafah dalam bahasa Indonesia. Nanti buat perbandingannya, Pak. Jadi kalau Bapak sudah baca perbandingannya, ternyata sama dengan beberapa organisasi gereja kita, Pak. Ada di Aras Nasional. makanya Pak, saya kaget juga ini barusan kesaksian Bapak ini. Itu Alkitab Nusantara saya bawa sponsornya itu dari Los Angeles sama dari California. 2006, 2007, 2008. Kabur mereka dirampok. Orangnya ada di sini toh. Karena bangun pagi kameranya hilang, semua hilang, dompet hilang. Iya. Sampai saya dicari anjing pelacak waktu itu, hilang. Karena kedubes Amerika turun tangan. Orangnya ada di sini toh. Tapi sekarang begitu kejadian Pak, sebelum kita lapor ke kedubes Amerika, kita doakan Bapak loh Pak. Memang dunia ini kecil kali ya, nggak jauh-jauh. Makanya sekarang saya buat ini Pak, Serambi Barat Nusantara. Ini kita akan arahkan diakonianya ini ke Damaris Pak. Teman-teman kita dari sana juga. Iya, kemarin sudah ketemu ya sama Ibu Bendahara kita ya. Sudah Pak. Jadi kecil sekali dunia pelayanan ini Pak. Makanya jangan ngerampok gereja, jangan jambret orang pulang. Saya dulu jambret orang pulang gereja, saya jambret tapi saya pikir isinya tas uang semua, gak taunya Alkitab. Jadi bule yang dari Los Angeles itu bilang, saya tidak peduli apa yang sudah hilang dari apa yang diambil, tapi biarlah salah satu Alkitab yang ada mereka ambil, siapapun orangnya, ini menjadi alat mereka menjadi murid Kristus, bukan menjadi Kristen Pak dalam doanya. Angkat tangan, saya angkat tangan orangnya, itu saya bawa kabur ke sungai. Jadi Pak Paul, ya, ada beberapa kesalahan Aras Nasional kita Pak. Orang dituntun menjadi penganut agama Kristen, bukan pengikut Kristus, Pak. Ya, betul. Padahal amanat agung itu jadikan segala bangsa muridku.
It's it. Iya. Tidak ada yang lain. Makanya waktu terjadi pembantaian di Bangkalan Madura saat Presiden SBY, itu operatornya kan yang sekarang jadi wapres kita, Pak. Saat itu beliau ada di MUI, Pak. Itu nggak bunyi itu. Itu kan perangnya udah sama seperti di Irak, di Iran. Antara dua paham Islam garis keras ya, Pak ya. Sedih sekali kita, Pak. Sahabat-sahabat kita di Bangkalan itu ya. Itu kejadiannya sama juga, Pak. Yang dibantai yang Allahu itu ya. Akbar. Teman-teman Yang Syiah itu dibantai ya. Allahu Akbar, yang membantai Allahu Akbar. Jadi kejadian, Pak, seperti di Taliban sekarang ini, Pak. Jadi itu sudah terjadi di Madura loh, Pak. SBY nggak komen loh, Pak, saat itu, Pak. Tidak ada satu gerakan untuk mendamaikan, Pak. Tapi seperti dilegalkan. Anak bangsa yang ada di Bangkalan itu dibantai oleh satu aliran seperti yang terjadi di Irak-Iran sana. Antara Syiah dan Sunni tadi, Pak. Jadi nanti Bapak coba tafsirkan, Pak. Apa arti komunis? Apa goal politiknya komunis dan apa goal politiknya khilafah? Dan Bapak lihat nanti beberapa organisasi gereja kita lebih parah dari komunis dengan khilafah, Pak. Dalam mengelola finansialnya, Pak. Ya, ngeri ya. Pak, Makanya jangan heran kalau Bapak mereka jam tangannya Rolex, ada mobil Cabriolet, ada mobil-mobil harga 3 sampai 8 miliar ya. Bingung loh pendeta pakai Porsche itu, saya bingung loh. Makanya Pak itu aduh. Jadi kita Pak satu Porsche itu bisa berapa orang kita kasih makan, Pak, selama setahun. Tahun ya. 1.000 Itu orang masih- setahun itu kita kasih makan itu. Itu masih Pak di Putih. negara berkembang itu, Pak. Pak Iya, Putih. Negara maju pesawat pribadi. Iya itu loh kan ada satu pendeta mau lagi kolektor mau beli pesawat itu kan, mau beli jet pribadi itu. Banyak, bukan satu. Dengan alasan untuk penginjilan global. Iya. Iya. Malah mau ganti lagi pesawat pribadinya, Pak. Ini udah jelek. Jadi itu kan sudah terjadi sama Benny Hinn, Pak. Tapi beliau bertobat ya. Beliau Pak bertobat. Putih. Pak Ya. Putih. Hmm. Saya kan sudah bertobat. Dulu kameranya, tas rangselnya yang 3 itu saya mau ganti lah, saya bertobat itu mau saya ganti semua, gimana caranya? Mau saya ganti 4 kali lipat, 4 kali lipat seperti Sakius. Itu Pak, istri beliau itu adalah salah Itu satu harganya 3 kamera ya, harga pertobatannya 3 kamera ya. Iya. istri beliau itu Pak rektor College Alkitab pertama sekali yang ada di Amerika, Pak. Namanya Pak David Sodli, Pak. Itu kalau ada kamera beliau yang paling bagus itu, Pak. Cuman gitarnya apakah Bapak ikut bawa itu, Pak? Iya, itu semua waktu dia itu semua kami bawa. Itu Semua gitar pokoknya kita bersihin. udah keliling dunia itu gitar itu, Pak, memuliakan nama Tuhan, Pak. Makanya saya mau bertobat, minta ampun ya, nanti tolong salamkan. Tapi sekarang saya sudah jadi hamba Tuhan, gitar itu kami jual di Comboran, semua kamera kita jual di Comboran buat mabuk semua itu. Gitarnya mahal sekali, Bapak paling jual 100-200 ribu doang itu. Nggak ada uang segitu dulu, nggak ada segitu dulu. 30 apa 20 ribu itu. Ampun. Pak Paul, Ya. inilah hebatnya kalau kita arahkan orang jadi murid Kristus. Hmm. Bukan untuk menjadi penganut agama, Pak. Iya. Karena yang menyerahkan Tuhan Yesus itu adalah siapa, Pak? Orang beragama. Imam-imam yang menjadi wakil rakyat, wakil raja, berhubungan dengan Tuhan di zaman itu, Pak. Mereka itulah yang menyerahkan Tuhan Yesus. Makanya jangan heran kalau Tuhan bilang, jadikan segala bangsa muridku, bukan jadi pengikut imam-imam, Pak. Iya, Makanya betul. Nah iya, kadang-kadang kita tantangan masih panjang ke depan, tetapi ya itulah karena kadang-kadang kita miris ya hati kita bagaimana mau meneladani jemaatnya. Ketika Yesusnya dihujat luar biasa, mereka kalem-kalem aja, begitu pendetanya
kritik sama Nabi ke-26, kejang-kejang tuh jemaatnya Kebakaran semua. jenggot semua, Pak. Kebakaran jenggot semua. Makanya saya sudah siap, Pak, kalau dipecat dari sinode nggak apa-apa, Pak. Yang penting dan harus Pancasila itu kita majukan bersama-sama, Pak. Iya, Iya. kita yang penting justru yang perlu kita perjuangkan ini Pancasila. Kekeliruan itu Pancasila. dibesarkan. Sebab kita nggak bisa apa-apa, hanya Roh Kudus. Tugas kita hanya Iya. mensiarkan. Tapi yang bisa kita perjuangkan adalah Pancasila. Karena itu tanggung jawab kita. Karena kita Amin. lahir di Indonesia. Amin. Makanya jangan pernah kita punya rencana kasih pancing, Pak. Tuhan perintahkan Iya. kasih mereka makan. Kasih Tuhan mereka tidak makan. memerintahkan kasih mereka pancing. Haleluya. Luar biasa ini. Oke, kita lanjut dulu nih. Ya, ini bagus sekali ini ya. Makanya nih teman-teman, ini dua-dua dulu radikal semua nih, orang-orang gak jelas semua nih. Sekarang sudah ditangkap sama Tuhan semua dua-dua. Ini malah jadi pendeta semua nih dua-dua ini. Kami dulu Coba, DPO, Pak. Kami coba kalau DPO, saya Pak, dulu. Pak Butai, DPO coba dulu kan. Kerajaan Surga kami, Pak. Hmm. Lebih parah Pak dari Butai. DPO Polri, DPO TNI bukan. Kami DPO Kerajaan Surga. DPO, Jadi kami sekarang sudah ditangkap, Pak. DPO semesta alam. DPO semesta alam. Haleluya. Aduh, Ya. mendingan saya ya, cuma 190 negara ini DPO semesta alam ini. Oke.